Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kita berjumpa kembali di YouTube channel Kreatif Berkarya ini. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian atau kawan-kawan sekalian untuk kita sama-sama melihat pedoman akreditasi jurnal yang terbaru yang dikeluarkan pada bulan Januari tahun 2022 yang lalu. Namun seperti biasa, bagi kawan-kawan sekalian yang baru menemukan YouTube channel Kreatif Berkarya ini, kami sangat berterima kasih jika teman-teman berkenan untuk mensubscribe YouTube channel Kreatif Berkarya. Dan sebenarnya konten ini saya buat bukan bermaksud untuk menggurui kawan-kawan sekalian, utamanya para pengelola jurnal. Tentu kawan-kawan sekalian hal seperti ini sudah terbiasa atau mungkin sudah diketahui. Anggap saja ini upaya kami untuk memvisualisasikan informasi terkait dengan pedoman akreditasi terbaru yang dikeluarkan oleh Arjurna. Baik, sebelum saya mulai sepertinya ini saya perkecil dulu supaya ya tidak mengganggu teman-teman sekalian. Oke, kita perkecil. Baik, langsung saja kita kunjungi website dari Arjuna. Kita ketikkan Arjuna dan ini dia. Informasi terkait dengan pedoman akreditasi jurnal terbaru bisa kita lihat di sini di website Arjuna. Nah, ini dia. Terdapat informasi terkait dengan perubahan pedoman akreditasi jurnal ilmiah nasional. Itu dirilis pada tanggal 20 Januari 2022. Kita bisa kunjungi dan kita lihat di bawah ini ada surat resminya. Kita langsung saja mendownload pedoman yang dimaksud. Nah, kita akan coba bandingkan dengan pedoman yang sebelumnya, kira-kira letak perbedaannya di mana. Ini saya sementara mendownload pedoman terbarunya dan coba kita download pedoman sebelumnya. Nah, ini dia. Saya akan download pedoman sebelumnya. Ya, masih loading ya. Oh ya, ini merupakan pedoman sebelumnya. Dan ini pedoman terbaru. Jadi yang di sebelah kiri ini merupakan pedoman akreditasi jurnal yang terbaru. Dan ini yang sebelumnya di sebelah kanan. Kita scroll ke bawah saja, langsung kita lihat perbedaannya di mana. Nah, kita akan mulai dari unsur dan bobot penilaian. Kita scroll dan sambil menunggu informasi tambahan saja bagi kawan-kawan sekalian, utamanya yang belum mengajukan akreditasi bagi jurnal yang dikelola atau mungkin ada jurnal yang belum terakreditasi. Beberapa syarat pokok yang harus teman-teman sekalian penuhi, seingat saya diantaranya misalnya harus memiliki ISSN yang elektronik. Kalau yang cetaknya itu masih paradigma lama. Yang terbaru ini yang akreditasi online ini kita harus memiliki ISSN. Kemudian jurnal kita usianya paling sedikit 2 tahun. Ya, setiap tahunnya paling tidak menerbitkan 2 edisi. Setiap edisi memiliki sekurang-kurangnya 5 artikel. Kemudian terindeks di portal Garuda. Kemudian memiliki DOI, Dewan Penyunting, dan beberapa poin lainnya. Oke, kita akan mencoba membandingkan dan melihat di mana saja letak perbedaannya. Ya, sekali lagi di sebelah kiri ini merupakan pedoman terbaru dan yang kanan ini yang lama. Nah, untuk unsur dan bobot penilaian kita bisa lihat
Yang manajemen totalnya yang terbaru ini 48, yang sebelumnya 49 totalnya. Berarti untuk penilaian manajemennya berkurang 1 poin. Ya, kemudian yang substansi yang lama 51 poin totalnya, kemudian yang terbaru menjadi 52. Artinya perubahannya untuk total poinnya tidak begitu signifikan. Ya, ini kita masih berbicara poin, perbedaannya hanya satu saja. Kalau lebih detailnya kita bisa lihat untuk penamaan jurnal, poin tertingginya untuk pedoman yang lama itu 3, namun sekarang yang terbaru cuma 2 saja. Kemudian kelembagaan penerbit 4, yang terbaru ya masih sama dengan yang lama juga 4. Kemudian untuk penyuntingan dan manajemen, ya ini masih untuk penilaian manajemen ada 17 poin yang bisa kita peroleh, dan yang terbaru, pedoman terbaru itu bertambah 2 poin. Artinya penilaian terhadap kualitas manajemen jurnal, penyuntingan dan manajemen jurnal meningkat, bertambah dari yang sebelumnya cuma 17 poin yang bisa diperoleh menjadi 19. Kemudian selanjutnya untuk substansi artikel, yang lama itu 39, yang sebelah kanan ini yang lama 39 poin yang bisa diperoleh. Kemudian yang terbaru bertambah 2 poin menjadi 41. Jadi selain manajemen, sebenarnya di bagian substansi artikel bertambah 2 poin. Artinya kita harus memperbaiki kualitas substansi artikel yang kita terbitkan jika ingin menggapai poin maksimal sebanyak 41. Kemudian gaya penulisan sebelumnya 12 ya, 12 poin berkurang menjadi 11. Ya, berkurang 1, signifikan lah. Kemudian penampilan 7 yang terbaru, penampilan yang sebelumnya 8 poin yang bisa kita peroleh. Dari sisi penampilan, tampilan websitenya dan lain sebagainya. Ada 8 poin maksimal yang bisa dicapai, tapi yang terbaru tinggal 7, artinya berkurang 1. Kemudian keberkalaan sebelumnya itu 6 dan menurun menjadi 4 untuk yang baru ini. Terus penyebar luasan sebelumnya poinnya 11, ini masuk pada penilaian unsur manajemen 11. Kemudian di pedoman yang terbaru ini bertambah 1 poin menjadi 12. Penyebar luasan ini kaitannya dengan indeksasi kita. Ya. Semakin jurnal kita terindeks di mesin pengindeks internasional misalnya, apalagi yang bereputasi, maka semakin besar pula poin yang diperoleh. Saya pikir kita sudah bisa membandingkan untuk penilaiannya ini perbedaannya di mana. Kemudian untuk peringkat akreditasi bisa kita perhatikan, untuk dapat mencapai Sinta 1 atau terakreditasi peringkat 1, kita harus memperoleh nilai sekurang-kurangnya 85 sampai dengan 100. Yang terbaru masih sama 70, 60, 50, 70. Oh iya, saya pikir untuk scoring ini tidak ada perubahan. Yang berbeda barangkali hanya persoalan poin-poin yang akan menjadi penilaian. Kita akan scroll, kita lihat skornya tidak berubah, tapi mungkin indikatornya yang berubah di bagian bawah. Oke, kita lihat bagian yang sebelah kanan ini, penilaian penamaan jurnal. Nah, kalau pedoman lama, untuk memperoleh nilai tertinggi, jurnal kita harus spesifik, mencerminkan super spesialisasi atau spesialisasi disiplin ilmu tertentu. Jadi semakin spesifik jurnal yang kita kelola, maka semakin tinggi nilainya. Bisa kita lihat. Nah, kalau di pedoman terbaru ini poinnya berkurang menjadi 2 kurang 1. Kemudian jika cukup spesifik, yang lama 2, di sini tidak ada cukup spesifik. Yang bagian B malah kurang spesifik, dapat 1, tidak spesifik 0,5, di sini kurang spesifik 1. Ya, artinya untuk penilaian penamaan yang sebelumnya bisa menggapai 3 berkurang menjadi 2. Ini penamaan jurnal. Kita scroll lagi ke bawah.
sampai kita temukan hal yang paling signifikan berubah sebenarnya diletaknya di bagian mana. Oke, untuk penilaian kelembagaan penerbit. Nah, untuk pedoman yang lama, ketika jurnal kita ini diterbitkan oleh organisasi profesi ilmiah, misalnya seperti asosiasi keilmuan, misalnya profesi keilmuan dan lain sebagainya, itu bisa mendapat poin 4. Kalau yang terbaru, ya masih sama. Kemudian yang kedua, jika jurnal kita dikelola oleh organisasi profesi ilmiah yang bekerja sama dengan perguruan tinggi, poinnya 3. Oh, pedoman yang lama ini kalau misalnya organisasi profesi ilmiah bekerja sama dengan perguruan tinggi, malah kurang menjadi 3. Poinnya 3 saja. Kalau yang terbaru ini redaksinya organisasi profesi ilmiah atau perguruan tinggi. Nah, saya pikir saya setuju dengan pedoman yang terbaru menggunakan kata atau. Jadi kalau misalnya perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang menerbitkan dapat poin 3. Jadi sebenarnya yang sebelah kanan ini kalau bekerja sama dengan perguruan tinggi malah cuma dapat 3. Yang biasanya kalau bekerja sama ya mestinya poinnya lebih tinggi. Oke, kemudian perguruan tinggi, lembaga penelitian kalau berdiri sendiri dapat 2. Kalau di sini bagian C tinggal penerbit, selain A dan B dapat 1. Oh ya, masih memungkinkan dari profesi ilmiah, perguruan tinggi dan lainnya masih dapat poin 1. Kita scroll lagi untuk penilaian penyuntingan dan manajemen terbitan. Oke. Penyuntingan dan manajemen terbitan. Nah, kalau di pedoman lama nilai maksimalnya 5, tapi yang terbaru ini bertambah 1 poin menjadi 6. Coba kita lihat di bagian 1 pelibatan mitra bestari yang sebelah kanan. Kalau pedoman yang lama, ketika jurnal kita melibatkan mitra bestari berkualifikasi internasional, ya di atas 50% dari berbagai institusi. Oh ya, dari berbagai institusi ya. Berkualifikasi internasional. Dari berbagai institusi, poin maksimalnya bisa dapat 5. Kalau yang terbaru, melibatkan mitra bestari berkualifikasi internasional. Masih sama, di atas 50% dari total mitra bestari dan berasal dari 4. Oh, ternyata perbedaannya di sini. Kalau pedoman yang lama berkualifikasi internasional, artinya sekalipun misalnya mitra bestari kita orang Indonesia, tetapi memiliki jam terbang atau sering menerbitkan artikelnya di jurnal-jurnal internasional di luar Indonesia yang bereputasi, itu masuk kualifikasi internasional. Itu masih bisa dapat poin 5, sekalipun dia orang lokal. Tapi yang terbaru ini ada syarat lebih lanjut, berasal dari 4 negara atau lebih. Nah, barangkali ini titik perbedaan pedoman terbaru dengan pedoman sebelumnya. Artinya sepertinya ini lebih mendekat dengan kriteria untuk indeksasi ke Scopus deh. Ya, tarafnya taraf internasional betul ini. Selain berkualifikasi internasional di atas 50% dan berasal dari 4 negara. Jadi kata dan ini semestinya mengikut, kecuali menggunakan kata atau, ya mungkin jika mitra bestari kita lokal tapi berkualifikasi internasional masuk, tapi karena menggunakan kata dan berarti harus berasal dari 4 negara. Nah, sudah kita temukan lagi titik poin perbedaan pedoman yang lama dengan pedoman yang baru. Untuk pelibatan mitra bestari untuk memperoleh poin tertinggi ya mesti berasal dari mitra bestari berkualifikasi internasional dan berasal dari 4 negara atau lebih. Ini persepsi saya, barangkali teman-teman juga bisa berpandangan lain. Kemudian bagian B melibatkan mitra bestari berkualifikasi nasional di atas 50% dari berbagai institusi. Kalau ini melibatkan mitra bestari berkualifikasi nasional di atas 50% dan berasal dari 2 hingga 3 negara.
Iya, iya. Jadi memang pedoman yang terbaru ini, eee, saya akui indikator penilaiannya semakin berat, semakin, tinggi karena untuk mencapai poin, maksimal, jurnal kita harus melibatkan mitra bestari berkualifikasi internasional dan berasal dari, eee, negara lain. Kalau mau maksimal ya sekurang-kurangnya 4 negara atau lebih. Tapi kalau mau memperoleh nilai 4, ya cukup 2 hingga 3 negara. Oke, kita turun lagi, saya pikir ini jelas. Kemudian penyuntingan, ya mutu penyuntingan untuk memperoleh nilai maksimal kalau yang lama 2 saja dan penyuntingan untuk pedoman terbaru bertambah 1. Kita lihat apa perbedaannya. Baik sekali, mitra bestari secara ketat menelaah naskah, memberi catatan dan saran perbaikan substantif sehingga kespesialisasian artikel jurnal terjaga. Kalau ini baik sekali, mitra bestari secara ketat menilai naskah, memberikan catatan, perbaikan. Oke, tidak ada yang berubah dengan redaksinya, cuma poinnya saja yang bertambah. Kalau pedoman lama untuk penyuntingan maksimal 2, kemudian yang terbaru maksimal 3. Kemudian kita scroll kualifikasi Dewan Penyunting. Jika kita ingin memperoleh nilai maksimal 3, kita lihat yang lama ini, maka lebih dari 50% penyunting pernah menulis artikel di jurnal ilmiah internasional. Jadi ini kualifikasi Dewan Penyunting. Ketika kita ingin memperoleh nilai 3, lebih dari 50% penyunting pernah menulis artikel di jurnal ilmiah internasional. Maksimal 3. Kita lihat pedoman terbaru naik 2 poin menjadi 5. Nah, berarti kita harus betul-betul mengupdate ya Dewan Penyunting kita. Kita harus kejar indikator ini, pedoman terbaru. Ya, kita lihat yang terbaru lebih dari 50%. Oh, ini 50% dari total Dewan Penyunting. Penyunting berkualifikasi internasional. Ya. Oh, ini berkualifikasi internasional dan berasal dari 4 negara. Kalau yang lama, sekalipun orang lokal, tetapi pernah menulis di jurnal ilmiah internasional, kita bisa memperoleh nilai 3. Tapi untuk pedoman terbaru, ya Dewan Penyunting kita juga harus berasal dari 4 negara. Nah, penyunting berkualifikasi internasional dan berasal dari 4 negara. Wah, sepertinya Arjuna betul-betul memacu para pengelola jurnal agar jurnal yang ada di Indonesia ini bertaraf internasional sepertinya. Dan poinnya menjadi 5 ini. Nah, semakin berat rupanya. Kemudian kita turun lagi untuk petunjuk penulisan bagi penulis. Terinci lengkap maksimal 2. Kalau yang terbaru ini 1. Oke, malah berkurang. Kemudian mutu penyuntingan yang bagian 5, mutu penyuntingan, gaya dan format maksimal 2, masih sama 2. Manajemen jurnal, kita lihat untuk manajemen jurnal yang nomor 6 maksimal 3. Kalau yang terbaru ini 2 saja. Ya, menggunakan manajemen penyuntingan sepenuhnya secara daring. Menggunakan masih sama. Kita turun lagi, kita cari yang berbeda dan signifikan perubahannya. Kita scroll. Oke, penulisan substansi artikel. Kita scroll. Nah, ini dia. Masih sama, maksimal 4. Cakupan keilmuan. Nah, kalau yang di pedoman terbaru ini berbeda. Untuk cakupan keilmuan untuk memperoleh nilai 4 memang poinnya sama-sama 4 tapi redaksinya berbeda. Ini misalnya super spesialis seperti taksonomi jamur. Ini contoh untuk pedoman yang lama. Sementara untuk pedoman yang terbaru, semua artikel harus 100% sesuai dengan fokus dan skop jurnal. Nah, jadi selama teman-teman sekalian mengelola jurnal dan artikel yang diterbitkan itu fokus dan skopnya sesuai dengan fokus dan skop jurnal, kita bisa memperoleh nilai 4. Jadi tidak mesti spesialis seperti yang ada di pedoman yang lama.
Kemudian aspirasi wawasan nomor 2. Kita masuk ke nomor 2, aspirasi wawasan. Yang lama poin maksimalnya 6, sementara yang terbaru bisa mendapatkan poin sebanyak 8. Kalau yang lama aspirasi wawasan ketika internasional mendapatkan 6, sementara pedoman yang terbaru ini distribusi asal penulis lebih dari 5 negara. Wow, semakin berat sepertinya. Karena poin tertinggi di pedoman terbaru ini bisa diperoleh ketika para penulis yang menerbitkan artikelnya di jurnal kita itu terdiri dari 5 negara, dan itu pun rata-rata per tahun. Jadi memang, nah ini sebenarnya harus jadi masukan nih buat para pimpinan yang menerbitkan jurnal kita. Betul-betul harus diperhatikan perencanaannya. Ini ada kaitannya sepertinya dengan penganggaran dan lain sebagainya. Para pengelola jurnal harus juga kerja cerdas, bukan kerja keras ya, harus kerja cerdas. Bagaimana para penulis yang menerbitkan artikel di jurnal yang dikelola itu berasal dari 5 negara paling tidak, jika kita ingin mencapai nilai maksimal. Nah, ini kita dapat lagi perbedaan yang begitu sangat signifikan, dan saya pikir lagi-lagi Arjuna memacu para pengelola jurnal di Indonesia agar jurnal yang dikelola bisa setara atau bisa bertaraf bereputasi internasional lah. Oke, kita lanjut lagi. Aspirasi wawasan sudah. Nomor 3, kepioniran. Kita lihat kepioniran ya, untuk yang lama 6, yang terbaru masih 6 juga. Oke, masih sama. Kita turunkan lagi. Oke, untuk bagian 4, makna sumbangan bagi keilmuan, 3 yang lama. Kalau yang terbaru cuma 1 malah. Nah, ini kalau yang lama untuk poin makna sumbangan bagi kemajuan ilmu, jika sangat nyata dampaknya, poinnya maksimal 3. Sementara di pedoman yang terbaru ini hanya 1 poin saja, berkurang malah. Oke, kita tidak perlu mendebat ini. Kemudian yang kelima, dampak ilmiah. Nah, kalau yang di pedoman lama bisa dapat maksimal 5. Sangat tinggi. Jadi ini kaitannya dengan jumlah sitasi. Ya, sekurang-kurangnya 25 bisa dapat nilai 5. Kalau yang ini dampak ilmiahnya bertambah menjadi 8. Itu kalau di atas 30 sitasinya. Itu pun dalam 3 tahun terakhir. Oke. Saya pikir ini kita sama-sama setuju. Semakin meningkat jumlah sitasi suatu jurnal, saya pikir menunjukkan tingkat kualitasnya. Artinya para pembaca menggunakan jurnal-jurnal yang dimuat, artikel-artikel yang dimuat di jurnal kita sebagai referensi. Di sisi lain ada kemanfaatannya untuk orang lain. Kita scroll ke bawah lagi. Untuk nisbah sumber, kalau yang lama maksimal 3, di atas 80%. Oh ya, masih sama. Kemudian 7, derajat kemutakhiran pustaka acuan 4. Ini berkurang menjadi 3. Kemudian analisis dan sintesis 8, analisis dan sintesis maksimal 5 ketika sangat baik. Kalau ini ya sama. Kemudian penyimpulan. Yang terbaru ketika sangat baik memperoleh maksimal 3. Kemudian ini masih sama. Kita scroll lagi. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Untuk penilaian gaya penulisan. Oke. Ya, yang pertama keefektifan judul artikel maksimal 1 sama. Kita scroll nomor 2 maksimal 1 sama. Abstrak 2 sama. Kita scroll lagi. Kata kunci
1 sama 5, 1 sama, ya ini masih sama ya. Kita scroll saja turun ke bawah untuk ya tampilan. Bagian tampilan. Untuk ukuran bidang tulisan 1, oh ya sama. Oke, saya pikir ini masih sama. Kemudian penilaian keberkalaan, coba kita lihat. Untuk pedoman yang lama, jadwal terbit, ya ketika di atas 80% terbit sesuai dengan periode, maksimal 2, dan ternyata di pedoman terbaru ini berkurang 1 poin, tinggal 1. Ya, redaksinya masih sama. Kemudian penomoran maksimal 1, ya masih sama. Oke, masih sama. Kita scroll lagi, penyebar luasan. Nah, untuk penilaian penyebar luasan, pedoman yang baru ini kita bisa mendapat maksimal 4, kaitannya dengan jumlah kunjungan unik ke halaman, maksimal 4, sementara pedoman terbaru ini berkurang 1 menjadi 3. Nah, redaksinya masih sama sebenarnya. Ketika di atas 50 kunjungan unik ke halaman kita, rata-rata per hari untuk jurnal yang terbit mendapat 4, ya ini masih sama. Di atas 50 per hari untuk jurnal yang terbit. Cuma poinnya berkurang menjadi 3. Tapi tidak apa-apa, 3 ini juga sangat besar dan sangat pengaruh bagi pemeringkatan atau total dari penilaian nanti di akhir. Nah, maka ini biasanya teman-teman sering menerima inbox atau japri dari kawan-kawan pengelola jurnal untuk mengunjungi jurnal mereka. Fungsinya sebenarnya ini yang mereka kejar, agar setiap hari itu minimal kunjungannya itu di atas 50% ketika mereka ingin mencapai poin tertinggi. Nah, oke, kita scroll lagi. Bagian 2, pencantuman di pengindeks internasional bereputasi. Kalau pedoman lama maksimal 5 ketika tercantum di lembaga pengindeks internasional bereputasi tinggi. Ini sudah pasti Scopus ini. Nah, kalau jurnal kita terindeks Scopus, ya selesai sudah, langsung otomatis Sinta 1 karena aturannya seperti itu. Ya, sementara yang Sinta 1 ya belum tentu Scopus, tapi yang terindeks Scopus sudah pasti dia Sinta 1. Nah, kalau yang pedoman terbaru ini tercantum di lembaga pengindeks internasional bereputasi, wow, signifikan sekali penambahannya. Yang lama maksimal 5 saja yang bisa diperoleh, sementara yang terbaru maksimal bisa sampai 8 poin. Nah, tapi saya pikir ini butuh kerja cerdas juga. Nah, kita lihat jika tercantum dalam lembaga pengindeks internasional bereputasi sedang bisa 3, kalau yang terbaru malah bisa 6, dan itu pun lebih tinggi dari pedoman sebelumnya. Ya, barangkali yang dimaksud lembaga pengindeks internasional skala menengah itu seperti DOAJ. Oke, kita langsung ke nomor 3 untuk alamat identitas doi. Saya pikir doi ini wajib. Tidak punya doi maka tidak bisa pengajuan di Arjuna. Jadi otomatis dapat nilai 2. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Disinsentif. Nah, ini dia sebenarnya yang paling ditakut-takuti oleh para pengelola jurnal. Sekalipun misalnya kita sudah mencapai nilai 40, tapi kalau ternyata terbukti memuat 1 atau lebih artikel yang keseluruhannya merupakan plagiat dan tidak ada upaya atau tindakan koreksi, maka nilai 40 tadi dikurangi 15. Maka kesimpulannya jurnalnya tidak terakreditasi. Itu kalau misalnya cuma 40, tapi kalau ya 60 ke atas maka masih aman-aman saja. Maka saya pikir sekarang ini para pengelola jurnal sudah harus bukan dibekali ya, sudah harus berlangganan aplikasi similarity check yang tentunya premium, yang paling banyak digunakan seperti iTunes Ticket atau Turnitin.
Saya pikir masih sama yang lama dengan pedoman yang baru kaitannya dengan disinsentif, bahwa ini bagian daripada upaya untuk menjaga originalitas artikel yang dimuat di jurnal-jurnal yang ada di Indonesia, utamanya yang sudah terakreditasi dan terindeks di Sinta. Oke, saya pikir kita sudah bisa sama-sama menyimpulkan bahwa secara umum memang skornya sama saja, tapi yang berubah itu adalah indikator penilaiannya, di mana pedoman yang terbaru ini secara tidak langsung, bahasa yang saya gunakan adalah memacu para pengelola jurnal kiranya jauh lebih kerja cerdas lagi, mengejar indikator-indikator yang semakin berat, semakin tinggi kaitan dengan mitra bestari tadi, dan sebaran penulis yang ada di jurnal kita semuanya harus berkualifikasi internasional, tidak sekedar berkualifikasi saja karena menggunakan kata dan harus berasal dari negara lain. Dan saya pikir ini hal yang tidak mudah karena kita harus selain jurnal kita harus menarik berskala internasional, ya kita harus punya link eh, skala internasional juga untuk paling tidak mengajak mereka menerbitkan artikelnya di jurnal yang kita kelola. Saya pikir sampai di sini saja konten saya kali ini, cukup panjang sepertinya. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau ada hal yang keliru, saya mohon maaf. Itu persepsi dari saya, itu kemampuan saya untuk memahami apa yang tertera di sini, tidak bermaksud untuk menyebarkan info-info yang sesat. Terima kasih, semoga konten kali ini bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian, terutama kawan-kawan pengelola jurnal. Salam sukses, semoga jurnalnya bisa terakreditasi sesuai peringkat akreditasi dan yang diinginkan. Jika ada hal yang ingin disampaikan, silakan komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.